Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channel Cat Traveler. Saya kembali hadir ke hadapan Anda, kali ini mengusung tema time travel. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin jelaskan lagi bahwa channel ini dinamakan Cat Traveler karena punya misi untuk menyajikan dua macam konten, yakni cat tutorial dan traveling. Traveling sendiri dibagi lagi dalam dua macam, yakni yang bersifat adventure dan yang bersifat sains. Untuk tema sains, saya menyebutnya sebagai time travel. Lebih banyak untuk mengeksplor misteri-misteri alam semesta. Yang terakhir sudah memasuki edisi ketiga. Nah, di edisi keempat ini saya akan membahas tentang 7 keajaiban cahaya. Baiklah, kita akan langsung mulai. Alam semesta adalah wadah raksasa yang menampung triliunan anggota di dalamnya, mulai dari ruang, waktu, materi, energi, radiasi, gelombang, kehidupan, bahkan termasuk alam supernatural bagi yang percaya. Ya, saya termasuk yang percaya ya. Orang bijak berkata, semakin banyak kita belajar tentang alam semesta, semakin kita tidak tahu apa-apa. Oke, coba sobat renungkan, apa yang kira-kira begitu mendominasi di alam semesta ini, yang begitu kuat dan menakjubkan kehadirannya? Yap, benar, cahaya. Apa saja keistimewaan cahaya? Nah, inilah yang akan saya bahas berikut ini. Pertama, dia adalah anugerah terbesar bagi semua makhluk hidup, yakni sebagai sumber penerangan dan pengusir kegelapan yang membuat kita bisa mengenal dan melihat segala sesuatu di alam semesta, hingga manusia bisa mengenal lingkungan ya dengan baik, menciptakan peradaban, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Jadi bagi saya, inilah keajaiban paling utama dari cahaya. Indera pertama kita, yakni mata sebagai indera penglihatan, tidak akan berfungsi jika tidak ada cahaya. Oke, next. Keajaiban kedua adalah cahaya sebagai sumber energi, yaitu energi kalor atau energi panas. Di bumi kita, energi cahaya yang paling besar adalah matahari. Ya, tidak perlu saya bahas panjang lebar, sobat pasti sudah tahu semua bagaimana energi cahaya matahari membantu proses fotosintesis sebagai sumber pemanas alami, juga bisa dikonversi menjadi sumber energi listrik melalui teknologi fotovoltaik ya, dan juga memberi nutrisi bagi pertumbuhan makhluk hidup. Kemudian di pagi hari juga memancarkan cahaya ultraviolet yang dapat diubah menjadi vitamin D yang berguna untuk menjalankan fungsi metabolisme kalsium, imunitas tubuh, serta mentransmisi kerja otot dengan saraf ya. Oke, next, keistimewaan ketiga. Cahaya ternyata tak ubahnya seperti benda lain yang bergerak. Hebatnya, kecepatan cahaya merupakan batas tertinggi di alam semesta. Ya, ini di luar partikel muon ya, yang beberapa dekade lalu konon ditemukan memiliki kecepatan sedikit lebih tinggi dari cahaya. Tapi nanti saya singgung sedikit lah di alina lain ya. Kita skip dulu sekarang. Nah, sebagai materi bergerak, cahaya butuh waktu untuk mencapai jarak tertentu ya, khususnya jarak jauh. Nah, disinilah surprise-nya. Itu artinya, apa yang kita lihat di alam semesta ini tidak real time. Ada jeda waktu sesuai dengan kecepatan terambat cahaya dan juga jaraknya. Nah, sebagian dari kita mungkin menganggap bahwa semua yang kita lihat di alam ini merupakan kejadian real time. Seolah apa yang kita lihat di angkasa luar, ya seperti bintang-bintang, atau yang kita lihat dengan teleskop besar seperti galaksi nebula, black hole, yang jaraknya ribuan hingga jutaan tahun cahaya, seolah merupakan kejadian saat ini, sebagaimana kita melihat tembok yang ada di hadapan kita. Ternyata tidak ya. Dengan kecepatan 300.000 km per detik, andaikan keliling bumi di garis khatulistiwa sebesar 40.000 km kita anggap lurus, maka dalam 1 detik cahaya mampu mengelilingi bumi sebanyak 7,5 kali. Dari bulan ke bumi yang berjarak 384.000 km ditempuh dalam 1,3 detik. Dari matahari ke bumi yang berjarak 150 juta km ditempuh dalam waktu 8 menit. Nah, tahukah sobat apa itu artinya? Ya, artinya dengan kecepatan seperti itu, cahaya tetaplah butuh waktu untuk mengarungi alam semesta, termasuk ke mata kita. Jadi segala sesuatu yang kita lihat itu sesungguhnya
tidak real time seperti yang kita bayangkan selama ini. Jadi bisa kita katakan bahwa semua yang kita lihat itu sebenarnya masa lalu dari benda tersebut, yang delaynya itu tergantung dari jarak antara benda itu ke mata kita. Dan masa lalu tersebut akan semakin signifikan jika yang kita lihat itu adalah benda-benda jauh ya. Misalnya matahari. Penampakan matahari yang kita lihat itu sebenarnya merupakan cahaya yang telah melakukan perjalanan selama 8 menit dari matahari ke bumi. Jadi misalkan kita melihat sebuah ledakan dahsyat gitu di matahari, maka di tempat asalnya sendiri ledakan tersebut sebenarnya sudah terjadi 8 menit yang lalu. Ingat ya, yang masa lalu itu adalah cahaya yang masuk ke mata kita, bukan objek aslinya yang kembali ke masa lalu. Jadi kerlap-kerlip bintang dan lain-lain itu sesungguhnya pantulan masa lalu dari bintang tersebut. Ya, kasus yang sama sebenarnya terjadi juga di lingkungan kita ya. Tapi karena objeknya sangat dekat, maka kesenjangan waktu atau jeda waktu antara apa yang kita lihat dengan kondisi aslinya itu bisa diabaikan, mendekati 0 detik. Sebagai contoh, jika ada mobil lewat dengan jarak 50 meter dari kita, maka kita akan melihatnya setelah 50 meter dibagi 300 juta meter detik, sama dengan 1/6 juta detik ya. Jadi sangat kecil, bisa diabaikan. Ya, semoga penjelasan ini tidak lagi membuat bingung sobat ya. Kita harus menerima kenyataan pahit bahwa segala yang kita alami dan kita lihat itu adalah masa lalu. Kita juga harus terima bahwa di jagat raya ini kita hidup dikepung oleh masa lalu. Tapi soal hati yang tersakiti, tak perlulah lagi kita tengok-tengok masa lalu yang hanya membuat hati kita semakin pedih. Semoga sobat yang pernah mengalaminya bisa move on. Sesungguhnya nasib kita adalah sama. Pret. Oke, back to basic. Nah, dalam kosmologi ada istilah tahun cahaya. Tahukah sobat apakah itu? Ya, benar. Terminologi tahun cahaya bukan satuan waktu, ya mentang-mentang ada kalimat tahun di situ, melainkan satuan jarak. Tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi jika kecepatan cahaya di ruang hampa tadi adalah 300.000 km per detik, maka satu tahun cahaya itu equal dengan 300.000 km per detik kali 365 hari kali 24 jam kali 3.600 detik, hampir 9,5 triliun kilometer. Ya, itu nolnya ada 12 biji ya. Sementara di alam semesta ini jarak antara benda-benda langit begitu jauh-jauh ya. Ada yang sampai miliaran tahun cahaya. Jadi itu sebabnya untuk alam semesta kita banyak menggunakan satuan tahun cahaya ya untuk menghitung jarak. Bayangkan kalau jarak sejauh itu pakai satuan kilometer, ada berapa nolnya? Bisa kaing-kaing kita. Oke, next. Kita masuk rahasia cahaya yang keempat. Cahaya itu sebenarnya apa sih? Nah, lebih dari 1 abad yang lalu, ilmuwan berhasil menemukan bahwa cahaya memiliki sifat dualisme, yaitu sebagai gelombang, yakni gelombang elektromagnetik, dan sebagai partikel, yaitu foton. Nah, inilah yang merupakan keajaiban dari keempat ya. Nah, sebagai gelombang, cahaya merupakan salah satu dari gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang kasat mata berkisar antara 400 sampai 700 nanometer. Nah, sebagai gelombang elektromagnetik, cahaya tidak membutuhkan medium untuk merambat. Berbeda dengan gelombang mekanik yang membutuhkan medium berupa materi untuk merambat. Contoh gelombang mekanik adalah gelombang suara ya, yang menggunakan udara sebagai medium perambatan. Suara tidak bisa merambat di ruang hampa ya. Nah, kalau ditilik dari arah rambatan, cahaya itu termasuk gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambatan. Ya, kalau kita mau bayangkan seperti pelajaran sekolah, ya ini bentuknya sinusoidal ya. Ya, kita lihat sumbu X itu adalah arah rambatan, sementara sumbu Y adalah arah getaran. Atau kita bisa lihat dari kehidupan sehari-hari adalah riak air, di mana titik sumber menyebar ke segala arah dengan amplitude atau arah getaran
tegak lurus terhadap arah rambatannya. Spektrum cahaya sendiri sebenarnya hanya bagian kecil dari spektrum gelombang elektromagnetik. Jadi spektrum gelombang elektromagnetik itu terdiri dari gelombang radio, itu yang paling panjang gelombangnya ya. Kemudian gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, yaitu yang Meiji-ku Hibiniu itu ya. Kemudian sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Nah, spektrum cahaya tampak inilah yang sedang kita bahas sekarang. Bukti bahwa cahaya berupa gelombang adalah karena memiliki 4 sifat utama, yaitu dispersi, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Seperti sobat bisa lihat pada gambar. Saya tidak akan membahas detail masing-masing fenomena tersebut karena butuh waktu khusus ya, sementara waktu kita terbatas. Sobat bisa cari penjelasan masing-masing dari Mbah Google. Yang pasti, dengan 4 sifat cahaya di atas, kita bisa melihat fenomena alam yang luar biasa ya. Misalnya pelangi. Nah, melalui peristiwa dispersi, spektrum cahaya putih yang disebut polikromatik akan diurai menjadi spektrum monokromatik, yaitu Meiji-ku Hibiniu, merah jingga, kuning hijau, biru nila ungu, jika melewati sebuah medium seperti prisma. Nah, pelangi itu terjadi karena sisa-sisa butir air hujan itu masih beredar di udara yang berperan sebagai prismanya untuk mengurai warna putih dari cahaya menjadi warna-warni pelangi, yaitu adalah salah satu contoh. Peristiwa lainnya lagi adalah pembiasan atau refraksi ya, bahwa kecepatan cahaya mencapai maksimum ketika bergerak di ruang hampa, yaitu sebesar 300.000 km per detik. Tapi saat melewati medium yang berbeda kerapatannya, maka cahaya itu akan berbelok alias dibiaskan, yang besar sudutnya tergantung dari indeks bias mediumnya. Akibatnya apa? Kita seringkali melihat benda-benda yang seolah tidak pada posisi aslinya. Misalnya pada peristiwa pensil patah ketika dicelupkan ke dalam sebagiannya ke dalam air, atau ketika kita melihat bintang-bintang di angkasa yang posisinya lebih tinggi dari aslinya ya, karena sudah dibiaskan oleh udara-udara di atmosfer. Ya, satu lagi deh, adalah fenomena warna biru pada langit di siang hari yang terjadi karena adanya dispersi tadi ya, di mana cahaya putih dari matahari itu diuraikan oleh atmosfer menjadi warna pelangi. Nah, sebagian ada warna yang terpantul, ada yang diserap, dan ada yang disebar acak ke bumi ya. Nah, kebetulan warna biru memiliki panjang gelombang yang lolos ke bumi pada siang hari. Sementara pada senja hari, di mana jarak matahari ke mata kita lebih jauh, itu giliran merah atau jingga ya yang menjadi warna yang sampai ke bumi. Itu karena panjang gelombang merah dan jingga itu lebih tinggi dibandingkan dengan biru. Ya, masih banyak fenomena lainnya lagi, tapi intinya yang ingin saya sampaikan pada alinea ini adalah cahaya memiliki sifat gelombang yang membuat apa yang kita lihat di alam semesta ini lebih variatif, lebih berwarna, dan tidak bersifat mutlak. Belum lagi kalau kita bicara soal hewan ya, yang sensor otaknya berbeda dengan kita. Banyak hewan yang tidak melihat dunia ini dengan warna sekomplit kita. Ada hewan yang hanya melihat dunia itu dengan spektrum warna yang kecil ya, sehingga hanya mengenal warna-warna tertentu dengan panjang gelombang tertentu yang lebih besar ya, seperti merah dan jingga, atau bahkan ada yang hanya bisa melihat warna abu-abu saja ya. Jadi sekali lagi ini menunjukkan bahwa cahaya itu memiliki variasi yang ternyata tidak bersifat mutlak ya. Bersyukur ya kita manusia diberi indera yang bisa melihat alam semesta ini dengan warna yang komplit, dengan batasan gelombang kasat mata yang pas. Coba bayangkan jika kita diberi kemampuan untuk melihat seluruh panjang gelombang tanpa batasan. Wah, ruwet. Nah, itu tadi adalah sifat cahaya sebagai gelombang. Nah, selain sebagai gelombang, cahaya juga bersifat partikel yang disebut foton. Sifat partikelnya muncul dalam efek fotolistrik, yakni peristiwa lepasnya elektron dari ikatan atomnya pada sebuah permukaan logam yang ditembak oleh cahaya. Jadi, percobaan efek fotolistrik tadi membuktikan terjadinya tumbukan antara partikel cahaya yang disebut foton tadi dan elektron. Ya, saya tidak akan membahas panjang lebar tentang efek fotolistrik, silahkan sobat cari referensinya di Google ya. Yang pasti, efek fotolistrik itu membuktikan bahwa cahaya bersifat vertikal.
Jadi inilah salah satu kelebihan cahaya, yaitu memiliki sifat dualisme. Nah, meskipun demikian, keduanya tidak bisa muncul secara bersamaan. Pada saat tertentu, cahaya bersifat gelombang, yakni seperti yang tadi sudah dibahas ya, yaitu dispersi, difraksi, polarisasi, dan interferensi. Pada saat lain, cahaya bersifat partikel, yakni pada saat peristiwa efek fotolistik tadi. Nah, apakah efek fotolistik bukan bersifat gelombang atau tidak bisa dilakukan oleh gelombang? Tentu tidak ya. Gelombang tidak bertumbukan dengan materi, melainkan bersifat overlap ya, bisa overlap alias tumpang tindih di tempat yang sama dengan gelombang lain. Ya, coba sobat lihat interferensi yang tadi sudah disinggung ya. Kalau fasenya sama, maka kedua gelombang itu akan saling menguatkan. Jika fasenya berlawanan, kedua fase itu akan saling meniadakan ya. Kedua gelombang itu akan saling meniadakan. Nah, sementara partikel itu sebuah materi ya, merupakan materi yang menempati ruang sehingga tidak bisa berada di tempat yang sama dalam waktu yang bersamaan. Yaitu makanya elektron bisa mencelat ketika tabrakan oleh sama foton ya. Oke, next. Keajaiban yang kelima. Foton tidak bermassa. Kita tahu bahwa semua materi itu memiliki massa, menempati ruang. Nah, partikel elementer sekalipun seperti elektron, proton, neutron, bahkan neutrino yang konon merupakan partikel elementer yang paling kecil yang bisa ditemukan sejauh ini, yakni sepersejuta dari massa elektron, itu memiliki massa. Lalu bagaimana dengan foton yang merupakan partikel penyusun cahaya? Berapakah massa foton? Nah, jawabannya inilah yang membuat saya tercengang ya, yakni foton tidak memiliki massa. Ada nggak sobat? Ada materi memiliki energi, bisa bertumbuk dengan materi lain yang membuat materi lain itu mental, tapi tidak bermassa. Ya, jadi rupanya tumbukannya itu melalui energi yang dimiliki oleh foton tersebut. Ya, jadi mirip dunia gaib ya. Cuman ada energi tapi tidak ada bentuk, toto mental aja ya. Yaitu adalah salah satu keajaiban cahaya. Next, keajaiban keenam. Nah, ini yang bikin saya makin tercengang ya, hingga benar-benar menguras seluruh imajinasi saya dan belum nyampe juga ya. Yakni berkaitan dengan relativitas khusus Einstein. Ternyata cahaya itu bukan hanya tidak memiliki massa, tapi juga tidak memiliki waktu, tidak memiliki jarak, tidak pernah bergeser, tidak pernah berpindah, dan sebagainya. Bingung kan? Ya, sayangnya waktu telah habis. Sudah lewat dari 15 menit, jatah saya sudah lewat. Saya harus tunduk pada hukum per YouTubean bahwa semakin tinggi durasi video, semakin malas orang nontonnya. Ya, jadi dengan sangat terpaksa, 7 keajaiban cahaya ini saya bagi dalam 2 seri. Ya, sebagai kisi-kisi saja bahwa keajaiban yang ke-6 dan ke-7 itu berkaitan dengan hukum relativitas khusus Einstein. Sangat menakjubkan dan sulit dipercaya. Dan justru disinilah merupakan klimaks dari 7 keajaiban cahaya yang mungkin tidak terbayangkan sebelumnya ya. Nah, tapi apa boleh buat? Manusia boleh berencana, manusia pula yang menentukan selera. Saya sudahi dulu pertemuan kita untuk bagian pertama ini. Insya Allah akan disambung lagi bagian keduanya dalam beberapa hari ke depan. Pastikan sobat terus mengikuti video ini, seri ini, agar sobat tidak ketinggalan bagian klimaks dari seri cahaya ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.